Ibu Aryani Arsa, TPD. Materi kedua adalah yang program sekolah kontrak yang disampaikan oleh Ibu Akmarina. Materi ketiga, perencanaan berbasis data yang akan disampaikan oleh Ibu Suherviani SPD. Untuk itu, kita langsung masuk ke materi pertama, yaitu implementasi kurikulum Merdeka yang akan disampaikan oleh Ibu Aryani Arsan, SPD MPD. Untuk itu, kami persilakan Ibu Ari. Ya, makasih Mbak Ipah. Suara saya jelas ya? Ibu, jelas Ibu. Oke, baik. Kita mulai ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Yang terhormat Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Dr. Jaro PNPD. Yang terhormat Kasubag Umum BPP Provinsi Kalimantan Utara, Pak Nurdin FPD. Yang terhormat eh, Pak Hari yang hari ini diwakili oleh tim PMO. Yang terhormat Bapak Ibu pejabat serta pengawas dari Dinas Kota Tarakan. Selamat pagi Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir bersama kita pada pagi ini. Yang terhormat Bapak Ibu tim PMO dari BPMP dan BGP serta fasilitator dari PSP dan PBD. Baik Bapak Ibu, perkenalkan saya Aryani Arsat. Hari ini saya akan membawakan materi tentang implementasi kurikulum Merdeka khusus untuk Kota Tarakan. Izin share screen ya. Terlihat Mbak Ipe? Ya baik Bapak Ibu. Eh, Mungkin ini sudah sering Bapak Ibu lihat tentang dashboard kami si Komika. Jadi untuk mengetahui perkembangan implementasi kurikulum Merdeka baik sekolah pelaksana IKM maupun komunitas belajar dan pemanfaatan PMM, Bapak Ibu dapat melihat pada dashboard kami si Komika. Jadi si Komika itu awalnya memang dibuat untuk pendataan Pombel ya Bapak Ibu, tapi seiring berkembangnya kurikulum Merdeka ditambah juga dengan sekolah-sekolah yang mendaftar komunitas belajar. Jadi untuk Bapak Ibu pengawas maupun dari Dinas Pendidikan serta pemangku kepentingan lain yang ingin mendapatkan informasi tentang jumlah komunitas belajar, kemudian tentang sekolah pelaksana IKM serta pemanfaatan platform Merdeka Mengajar bisa dapat dilihat pada dashboard kami Sikomika. Jadi ini untuk sebagai bahan evaluasi ya Bapak Ibu dapat melihat sekolah-sekolah mana saja yang sudah melaksanakan kurikulum Merdeka. Kemudian pilihan apa saja yang mereka ikuti untuk tipe kurikulum Merdeka. Mungkin saya share tentang isi dari ini ya Bapak Ibu ya. Ya. Baik Bapak Ibu, kita melihat perkembangan komunitas belajar tingkat sekolah untuk Kota Tarakan. Terlihat dashboardnya Mbak Ipe? Ya, baik. Ya, baik Bapak Ibu, untuk komunitas belajar di Kota Tarakan sendiri sudah eh, cukup ada ada kenaikan setiap saat. Jadi jumlah komunitas belajar yang ada di Kota Tarakan ada komunitas belajar dalam sekolah itu ada 82 sekolah. Kemudian untuk komunitas belajar antar sekolah. Jadi data ini kami dapat dari
komunitas-komunitas belajar yang mendaftar pada dashboard kami. Jadi diharapkan kami pernah mengadakan penjaringan data komunitas belajar. Tapi bukan berarti setelah penjaringan data itu komunitas belajar tidak yang belum mendaftar tidak stop saja sampai di situ. Jadi diharapkan kepada Dinas Pendidikan menyampaikan kepada sekolah-sekolah yang memang komunitas belajarnya belum ada pada dashboard kami karena ini nanti sebagai bahan evaluasi apakah komunitas belajar di Kota Tarakan ini dia berkembang atau tidak. Kemudian laporan mingguan Bapak Ibu, untuk laporan mingguan sendiri eh, ini juga terdata, jadi mungkin ada komunitas-komunitas belajar yang sudah ada, tapi mereka ternyata tidak melakukan kegiatan, tidak melakukan pertemuan-pertemuan. Jadi hanya sekedar dibentuk, tapi kemudian tidak ada kegiatan yang mereka laksanakan. Jadi Bapak Ibu pengawas dan dinas juga bisa melihat di sini komunitas belajar mana saja untuk Kota Tarakan yang sangat aktif sehingga ada laporan-laporan kegiatan yang mereka masukkan kepada kami setiap pertemuan. Jadi ini Bapak Ibu bisa melihat misalnya ini untuk SD 004 Sebengkok. Jadi mereka melakukan pertemuan. Ini masih terdata yang 2022, tapi yang 2023 juga Bapak Ibu bisa lihat. Kemudian Bapak Ibu untuk penggunaan PMM di Kota Tarakan, ini Bapak Ibu untuk pemanfaatan PMM. Jadi yang cukup baik itu masih banyak, baik juga sudah lumayan banyak Bapak Ibu sudah 32,6%, sedangkan yang cukup baik itu 57,7%, sedangkan perlu ditingkatkan ini masih ada Bapak Ibu ya. Jadi yang perlu ditingkatkan ini masih 9,8%. Jadi masih ada sekolah maupun guru-guru yang pemanfaatan PMM-nya masih kurang. Tapi dilihat dari proporsi baik, cukup baik dan perlu ditingkatkan itu sudah cukup bagus untuk Kota Tarakan. Tapi bukan berarti tidak ditingkatkan lagi. Jadi diharapkan sekolah-sekolah yang sudah melaksanakan kurikulum Merdeka ini dapat memanfaatkan PMM ini secara maksimal karena sumber belajar bagi implementasi kurikulum Merdeka itu hanya melalui PMM Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu pengawas maupun Dinas Pendidikan bisa lihat sendiri sekolah-sekolah mana saja yang perlu ada perbaikan. Ini kita lihat kuning perlu ditingkatkan masih banyak untuk melihat secara rinci dapat Bapak Ibu lihat di detail metriknya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, terkait tadi komunitas belajar, jadi untuk dalam kurikulum Merdeka sendiri ada komunitas belajar itu ada 3 jenis, yaitu komunitas belajar dalam sekolah, komunitas belajar antar sekolah, dan komunitas daring. Jadi untuk komunitas belajar dalam sekolah itu berarti pendidik dan tenaga kependidikan dalam satu satuan pendidikan. Sedangkan kalau pembelajaran antar sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan antar satuan pendidikan di daerah. Sedangkan ada juga komunitas daring, Bapak Ibu. Jadi pendidik dan tenaga kependidikan antar satuan pendidikan yang belajar bersama di platform Merdeka Mengajar. Nah, ini untuk apa sih tugas guru dan kepala sekolah dalam komunitas belajar dalam sekolah?
Jadi untuk guru sendiri yaitu menetapkan waktu bersama, kemudian mengidentifikasi kebutuhan belajar guru bersama terkait IKM, kemudian berkolaborasi menyelesaikan permasalahan, kemudian berbagi praktik yang sudah dilakukan dan terakhir menggunakan PMM sebagai salah satu sumber belajar. Jadi memang PMM itu sangat dibutuhkan sekali dalam kita mengetahui tentang kurikulum merdeka. Lalu tugas kepala sekolah Bapak Ibu pertama itu memfasilitasi kebutuhan komunitas belajar, kemudian melakukan monif dan perkembangan belajar guru melalui sesi refleksi, kemudian yang terakhir untuk pengembangan diri kepala sekolah melakukan poin 1 sampai 3 dengan konsultasi kepada pengawas sekolah. Jadi ini dibutuhkan peran pengawas sekolah dalam komunitas belajar. Kemudian untuk komunitas belajar antar sekolah, pertama itu menyamakan tujuan dan values, kedua menetapkan waktu belajar bersama, kemudian yang ketiga membuat perencanaan belajar bersama, dalam hal ini belajar hal baru ataupun berbagi praktik baik, seterusnya sampai yang terakhir menggunakan PMM sebagai salah satu sumber belajar. Nah, ini Bapak Ibu untuk PMM sendiri, wadah untuk berbagi praktik baik, juga diskusi bersama guru lain di seluruh Indonesia. Jadi ini ada menu komunitas pada PMM. Kemudian terdapat berbagai komunitas belajar berdasarkan provinsi dan jenjang. Mungkin bagi Bapak Ibu Dinas Pendidikan maupun Bapak Ibu pengawas bisa langsung melihat sendiri komunitas belajar daring maupun antar sekolah untuk Kota Tarakan di PMM itu berapa sih yang sudah terdaftar. Bapak Ibu bisa lihat pada menu komunitasnya. Kemudian juga untuk melihat jadwal webinar yang diselenggarakan. Jadi kalau untuk komunitas belajar yang sudah mendaftar di PMM diharapkan juga melakukan webinar Bapak Ibu dan itu akan terdaftar di PMM. Kemudian untuk halaman narasumber dapat menghubungkan dengan narasumber untuk berbagi praktik baik, implementasi kurikulum merdeka. Jadi yang terpenting, hal penting terkait komunitas belajar Bapak Ibu. Jadi sesuai arahan, komunitas yang ada di PMM adalah komunitas belajar antar sekolah yang memang ingin berbagi secara daring dengan guru-guru lain. Jadi komunitas belajar dalam sekolah atau intrasekolah tidak diwajibkan untuk mendaftar di PMM. Kemudian adapun komunitas belajar ini tidak dianjurkan untuk mendaftar di PMM kecuali jika mereka ingin berbagi juga dengan guru-guru di luar sekolah. Kemudian bagi komunitas belajar yang sudah mendaftar di PMM diharapkan agar rutin menjadwalkan kegiatan berbagi dalam bentuk webinar di PMM. Nah, tadi terkait komunitas belajar Bapak Ibu, ini terkait mitra pembangunan. Jadi kita ketahui kalau untuk mitra pembangunan sendiri, untuk Kalimantan Utara itu kita tahu itu inovasi. Jadi mitra pembangunan merupakan salah satu strategi pelibatan masyarakat dalam mendukung kebijakan implementasi kurikulum merdeka dan program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Jadi mitra pembangunan IKM adalah lembaga organisasi serta dunia usaha dan dunia industri yang memiliki pendanaan mandiri serta ketertarikan dalam komitmen dalam berkontribusi di dalam pendidikan. Di mitra pembangunan bukan hanya organisasi, lembaga, dan dunia usaha yang berskala besar, tapi juga mengajak organisasi, lembaga, dan dunia usaha yang berskala lokal untuk ikut serta berkembang. Jadi inovasi itu, mitra pembangunan inovasi Bapak Ibu, dia merupakan mitra pembangunan given dari Kemendikbudristek. Jadi mungkin di kota khususnya untuk Kota Tarakan ada mitra pembangunan yang memang MOU dengan Pemda, yang PMP juga perlu perlu tahu apakah ada peran mitra pembangunan di sana yang memang bukan event dari Kemendikbudristek. Misalnya ada organisasi-organisasi atau dunia usaha yang memang turut serta dalam apa ya dalam mendukung pelaksanaan pendidikan di Kota Tarakan. Ini kita lihat mitra pembangunan Bapak Ibu untuk inovasi.
Eh, Kemudian tentang narasumber berbagi praktik baik Bapak Ibu, ini juga kami peroleh data pada PMM. Jadi untuk Kota Tarakan ini sangat banyak. Jadi kita tahu kalau Kota Tarakan itu memang sangat aktif untuk narasumber berbagi praktik baiknya. Yang belum tahu kalau Kota Tarakan tuh punya narasumber berbagi praktik baik siapa saja. Jadi ini ada Ibu Salma dari SDN 020 Tarakan, kemudian ada Pak Samiko dari SDN 027 Tarakan, kemudian ada Ibu Sipora dari SD 029 Juwata Sesanit, kemudian ada Pak Elimius Limbong dari SDN 014 Tarakan, kemudian ada Ibu Betty Lamba dari SDN 043 Juwata Kerikil, kemudian Ibu Kristina Simatupang dari SMP 4 Tarakan, Ibu Teleng Sriwani dari SD Negeri 002 Selimit Pantai. Kemudian ada Pak Wahyu dari SMPK Pamerdi. Kemudian ada Ibu Yani dari SDN 008 Ringkas Ujung. Nah, ini jadi peran narasumber berbagi praktik baik dalam komunitas belajar ya. Jadi mereka ini apa sangat berperan juga aktif dalam komunitas belajar. Jadi dia mengedukasi anggota komunitas belajar dengan berbagi informasi terkait pertanyaan dan masalah praktik baiknya. Kemudian memfasilitasi interaksi kolaborasi antara anggota komunitas untuk mulai belajar secara berkelanjutan. Kemudian mendampingi anggota komunitas yang akan mencoba menerapkan hasil praktik baik. Kemudian mendorong anggota untuk meningkatkan kompetensi dirinya melalui saling berbagi dan diskusi. Kemudian mengintegrasikan pembelajaran yang didapatkan melalui komunitas dalam pekerjaan sehari-hari. Dan terakhir, mendokumentasikan dan mempublikasikan hasil praktik baik dalam komunitas serta memperluas jenjang. Nah, ini Bapak Ibu sekali lagi ini pusat bantuan untuk IKM, dan itu bukan hanya untuk IKM Bapak Ibu, bisa juga untuk PSP serta PBD, dan juga ada tambahan 3 program strategis dari kementerian itu terkait dengan guru penggerak, asesmen nasional, dan satu lagi saya lupa, mohon maaf, transisi PAUD Bapak Ibu. Jadi 6 program yang bisa menghubungi pusat bantuan ketika ada permasalahan. Jadi ini untuk helpdesk pusat, Bapak Ibu bisa melalui sini langsung direspon oleh adminnya. Kemudian kami BPMP juga punya klinik kurikulum mereka Bapak Ibu. Jadi ini tersambung dengan ULT kami. Jadi ketika satuan-satuan Nah, ini Bapak Ibu terkait P5. Minggu kemarin mungkin ada dari Satuan Pendidikan dari Kota Tarakan yang diutus untuk kegiatan P5 di Makassar. Jadi kegiatannya sudah selesai. Mudah-mudahan ada pengimbasan eh, dari P5 yang diikuti oleh, oh kalau tidak salah dari Tarakan Pak Kadis ya yang ikuti ya kalau tidak salah. Kemudian dari PMPK juga, jadi kalau untuk PMPK kemarin pelaksanaan kegiatannya di Bali, jadi ada dari Kota Tarakan juga, jadi untuk Kalimantan Utara hanya dari Nunukan dan Kota Tarakan saja yang diundang, serta dari BPMP. Kemudian ini Bapak Ibu, kami akan melaksanakan eh, kegiatan P5 nanti tanggal berapa Mbak ya? Tanggal 20 sampai 22 di Hotel Diamond Bapak Ibu. Jadi nanti kami juga akan mengundang satuan pendidikan maupun pengawas dari Kota Tarakan untuk hadir dalam kegiatan pelaksanaan P5. Mungkin untuk pemberitahuan Bapak Ibu, nanti akan ada pelaksanaan kegiatan PDM 02 di Surabaya pada tanggal 19 sampai 21 Oktober nanti. Jadi ini hari Kamis. Jadi nanti ada perwakilan dari Dinas Kota Tarakan yang akan menghadiri kegiatan tersebut. Jadi ini merupakan lanjutan dari kegiatan yang pernah dilaksanakan di
Denpasar, Bali. Jadi pada saat itu disusun RTL terkait kegiatan pelaksanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. Jadi diharapkan nanti kami akan mengirim suratnya, mungkin lewat Ibu Intang ya Bu ya. Jadi nanti kami akan mengirim suratnya, diharapkan ada petunjuknya di situ. Hasil RTL kemarin yang sudah diisi itu ditindaklanjuti, kemudian dilengkapi serta ditandatangani oleh pejabat. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin itu saja dari saya terkait dengan IKM untuk nanti kalau memang ada yang perlu didiskusikan, nanti kita diskusi bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Suaranya Mbak Ipe kayaknya putus-putus. Baik, Bu, terima kasih Bu atas pemaparan Ibu Ari. Untuk selanjutnya kita masuk di sesi tanya jawab atau ada yang memberi tanggapan dari sekarang. Maaf, sebelumnya ada yang tanya di kolom chat. Kalau untuk pengawas sekolah PPM, apakah sama dengan guru atau kepala sekolah? Ini apakah suara saya terdengar Ibu Ari? Suaranya Mbak Ipe putus-putus Mbak Ipe. Siap, Bu Ari, ya. Kata terdengar Iya, masih nggak jelas kalau kedengaran saya. Jadi mungkin saya persilakan aja yang ada sudah raise-nya ya Mbak Ipe ya. Ada Ibu Eno, ada silakan. Iya, jadi mungkin dari Ibu Eno duluan. Silakan Bu Eno. Ibu Eno. Ya, terima kasih Bu Aryani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini yang kami hormati Kepala BPMP, Pak Subak, Bu Aryani dan semua yang tergabung dalam rapat kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama walaupun kami juga dalam kegiatan yang lain. Tadi saya sempat mengikuti sebagian dan alhamdulillah tadi telah disebutkan beberapa poin terkait yang pertama untuk narasumber berbagi praktik baik. Alhamdulillah untuk Kota Tarakan tadi sudah disebutkan nama-namanya. Memang sebenarnya untuk angkatan 2 dan 3 itu memang dari Kota Tarakan sudah alhamdulillah mungkin angkatan 2 kemarin memang cuma 2 ya, angkatan yang ketiga kalau tidak salah yang banyak ini. Alhamdulillah dan sampai hari ini mungkin kami sedikit perlu informasi apakah teman-teman ini kadang mereka bertanya begini, Bu, nasib kami ini seperti apa sih gitu ya? Seperti apa maksudnya? Saya bilang, kami ini kayaknya Bu kehilangan induk loh. Kok kehilangan induk? Kenapa? Ya Bu, soalnya kelanjutannya kami nggak tahu harus ngapain gitu. Itu yang pertama. Jadi sebelum mereka menyampaikan itu sih kemarin saya sempat mengumpulkan itu sudah beberapa bulan yang lalu mengumpulkan mereka terkait bagaimana mereka membantu di satuan pendidikan, bagaimana mengimbaskan, bagaimana membangunkan sekolah-sekolah kita gitu ya. Dan memang mereka itu kendalanya ternyata yang pertama itu tadi sulitnya mereka berkumpul dengan karena teman-teman itu juga yang jadi guru penggerak, itu juga yang fasda literasi, itu juga yang narasumber praktik baik sehingga Borong semua ya Bu ya. borong semua sehingga kegiatan mereka itu tabrak-tabrakan dengan jam mengajar di sekolah, belum lagi tugas-tugas yang ada di sekolah dan kami sepakat untuk mereka menguatkan dulu di rumahnya sendiri begitu.
apalagi kalau sekolah penggerak atau guru penggerak, artinya narasumbernya dari sekolah penggerak. Saya memang nggak bolehkan dia keluar kemana-mana. Karena apa? Karena kuatkan dulu di dalam gitu, barulah keluar. Nah, sehingga itulah benturan-benturan yang memang kami alami selama ini. Dan alhamdulillah, walaupun agak senyap, tapi pergerakan mereka ada. Karena pada saat liburan sekolah kemarin itu kita mempush mereka untuk membantu satuan pendidikan, minimal membangunkan. Saya bilang ketuklah pintunya, apapun yang terjadi, itulah hasil yang sesungguhnya. Ketika kita tidak berada di lapangan, tidak berada langsung di tempat, maka kita tidak pernah mengetahui. Kalau cuma data saja, mungkin itu fakta, tetapi kenyataan gitu ya. Saya mengatakan, tapi kenyataannya kita harus mengetahui dari sekolah langsung. Seperti itu. Jadi memang sudah berjalan narasumber berbagi praktik baik ini karena saya kolaborasikan dengan Fasda Literasi. Karena itu juga orangnya gitu ya. Itu aja ya. Jadi Ya, lu, orangnya lu lagi juga. lu lagi ya Bu Inu ya. Ya, makanya itu saya bilang jadi kalian ini punya banyak baju sebagai guru penggerak, nanti datang bajunya diganti lagi sebagai apa, tapi intinya semua bagaimana supaya implementasi kurikulum Merdeka itu cepat bisa dilaksanakan, implementasikan di satuan pendidikan. Itu intinya saya bilang. Masalahnya mereka kepala sekolahnya tidak respon, tapi alhamdulillah karena apa, kami melibatkan juga beberapa kepala sekolah dalam pertemuan. Jadi mereka sudah tahu bahwa nanti akan kedatangan tamu nih, dari Fasda, dari narasumber gitu. Sehingga mereka sendiri terlayani dengan baik. Tapi itu tidak berlangsung lama, terus terang aja. Artinya pada saat mereka sudah masuk di pembelajaran, maka itu kendala yang dihadapi kemudian gitu. Jadi kami Bu terus terang aja kami mau begini, meninggalkan anak-anak di jam setelah itu kami dapat tugas juga yang lain dari kepala sekolah gitu kan, sehingga ya udah apa yang kita bisa lakukan walaupun kecil tapi itu sangat berarti buat orang lain, saya bilang. Ya mudah-mudahan dari kegiatan ini nanti selanjutnya apakah mereka minimal lah dikumpulkan gitu ya Bu ya, dikumpulkanlah mereka ini dalam kegiatan supaya untuk memberikan motivasi minimal buat teman-teman bahwa mereka juga diperhatikan, itu diperhatikan dari mereka kadang mengatakan, Bu kok kami ini tidak pernah ya terpanggil gitu dalam kegiatan, masa sih, aku bilang gitu. Iya Bu, kami nggak pernah terpanggil gitu. Ya udah nanti coba kita sampaikan kalau memang ada kesempatan, saya bilang. Nah, lalu kemudian tadi untuk yang sekolah penggerak itu saya tadi belum terlalu mengikuti, belum mendengar tadi karena pada saat itu rapat juga Bu. Nanti PSP ada sesi sendiri Bu. Belum. Oke, Nanti siap. setelah ini ada PSP juga, IKMPE, PMO, PSP juga setelah ini. Oke, siap. Kemudian yang kedua PMM tadi sudah ya? Iya, PMM Iya. sudah disampaikan. Jadi mungkin untuk PMM ini masih harus perhatian khusus ya Bu dari Dinas Pendidikan untuk mungkin lebih ditingkatkan lagi. Jadi kita punya warna hijau tuanya masih kurang banget ini, masih belum sempurna. Jadi mudah-mudahan yang hijau, yang kuning ini menjadi hijau muda dan hijau muda ini menjadi hijau tua ya Bu ya. Siap. Iya. Iya, jadi memang gini juga sih kendalanya Bu Aryani, karena kan kita kalau misalnya sudah dalam pulang dari kegiatan itu biasanya diseminasi itu ya dalam konteks waktu lagi ya, dalam konteks ruang dan waktu biasanya memang kendalanya di situ, sehingga untuk mempush kembali ke sekolah-sekolah itu tidak begitu maksimal, tidak begitu maksimal. Tapi kalau komunitas belajar, insya Allah komunitas belajar di satuan pendidikan itu tetap hidup karena dia sudah terjadwal setiap minggu kan, satu kali terjadwal itu. Mereka menjadwalkan sendiri karena pada saat membuat roster mengajar itu sudah kita minta untuk
ada spasi yang mereka buat setelah jam pembelajaran. Antara kalau dia 2 shift di antara pagi dan siang. Disitulah mereka duduk bersama minimal itu 1 jam gitu untuk mengeluarkan atau memitigasi ataupun mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di kelas masing-masing, sudah bukan lagi di sekolah kita tapi di kelasnya masing-masing ada apa dengan anak-anak gitu. Nah sehingga teman-teman itu kalau kita tanyain kepala sekolah, aman Bu, insya Allah kita sudah apa melanjutkan itu dari sejak pertama kali. Insya Allah tetap aman kalau komunitas belajar. Cuman mungkin kalau pertambahan dari uh, apa namanya nama komunitasnya, nah itu baru kita tahu nih. Oh ternyata masih boleh gitu misalnya. Dan kalau misalnya kan kemarin itu setiap sekolah kan wajib ya, setiap Ya, sekolah betul. wajib untuk Ya, punya nama komunitas. Itu betul. kalau tidak salah saya masih di Dikdas kemarin itu sudah kita sampaikan itu. Nah, kalau boleh tahu nanti data itu yang mana saja yang tidak punya komunitas belajar gitu dari sekolah. Ini kan langsung bisa kita lihat. Oh, Jadi iya. biar bisa diarahkan untuk langsung mendaftar begitu. Oke. Baik. Itu saja, Bu. Iya siap, itu aja Ibu. Oh, Terima ya. kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya langsung menjawab ya sebelum ke Ibu Wiji ya. Jadi Bu Eno, terima kasih apa yang sudah disampaikan. Jadi memang untuk narasumber berbagi praktik baik itu memang diharapkan mereka pada saat apa ya berbagi praktik baik itu tidak mengganggu tugas mereka sebagai guru. Jadi memang dari kementerian juga mengharapkan seperti itu. Jadi jangan sampai tugas utama yang tambahan mereka lakukan ternyata tugas utama mereka sebagai pendidik itu jadi terbengkalai. Akhirnya siswa-siswa akhirnya gurunya kemana nih? Ternyata lagi berbagi praktik baik ini di sekolah lain. Jadi yang tadi Ibu Inu sampaikan sudah sangat bagus. Jadi mereka berbagi dulu lah di dalam apa? Di dalam lingkungan mereka sendiri. Lalu kemudian bisa nanti berbagi di komunitas-komunitas belajar ya. Jadi mungkin di dalam komunitas belajar yang antar sekolah itu sehingga ketika berbagi di komunitas-komunitas belajar tentang implementasi kurikulum Merdeka itu masing-masing penggerak pada komunitas-komunitas belajar dalam sekolah itu bisa mengimbaskan lagi ke lingkungannya seperti itu. Jadi makin bertambah. Kemudian untuk keresahan dari narasumber berbagi praktik baik ini setelah mereka mereka dilatih ini apa sih? Apa setelah itu ya? Maksudnya mereka jadi bingung juga. Mungkin di sini ada dari BGP bisa karena untuk narasumber berbagi praktik baik ini kemarin di ini dari BGP. Mbak Putri bisa monitor Mbak Putri? Halo Mbak Putri. Oke, nanti kita menunggu Mbak Putri karena untuk narasumber berbagi praktik baik ini lebih lebih tahu dari BGP ya karena kemarin untuk pendaftarannya maupun sampai prosesnya itu mereka yang lebih lebih intens mensosialisasikan seperti itu. Nanti kalau Mbak Putri hadir mungkin bisa menjelaskan sedikit. Kemudian data kombel ya. Jadi memang kombel itu tidak berakhir saja. Jadi kalau memang dilihat dari rasio sebentar saya lihat. Nah, kalau dibilang transportasi itu kan bisa transportasi semua kan orang Nah, ini Bapak Ibu untuk rasio antara komunitas belajar dalam sekolah dan
jumlah sekolah yang sudah implementasi kurikulum merdeka itu memang masih jauh ya. Jadi tadi hanya 98 kalau tidak salah itu komunitas belajarnya. Sedangkan untuk eh, jumlah sekolah yang sudah implementasi kurikulum merdeka itu masih 216. Jadi untuk sekolah-sekolah yang belum membentuk komunitas belajar, nanti mungkin Bapak Ibu bisa lihat bisa cek juga di Komika, lihat Kombel apa saja yang sudah terdaftar nama sekolahnya, kemudian jumlah sekolah pada sekolah yang sudah menerapkan kurikulum merdeka. Jadi mungkin bisa dicek langsung karena memang kami tidak mendata sekolah mana saja yang belum Kombel. Tapi dengan nama sekolah yang sudah implementasi kurikulum merdeka, kemudian Kombel yang sudah mendaftar, mungkin bisa dilihat selisihnya dari situ, Bapak Ibu. Nah, mungkin sebelum Ende tambahan sedikit, mungkin saya silakan Ibu Wici dulu ya, Bu. Silakan, Bu. Bu Ene sebentar ya, nanti saya silakan Bu Wici. Halo, Bu. Ya, terima kasih. Ya, silakan, Bu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak harus, Pak. Harus buka video, Kak, Bu? Kalau memang nggak bisa, nggak apa-apa, Bu. Oh iya, nggak bisa. Ada sedikit pertanyaan, Bu. Pertama, saya laporkan di SMP 14 dan SMP Muhammadiyah itu, alhamdulillah kompilnya sudah terlaksana dengan baik tiap hari Jumat untuk SMP Muhammadiyah 1 dan untuk SMP 14 tiap hari Sabtu. Kemarin juga saya sempat alhamdulillah mendampingi kegiatan komunitas belajar di SMP Muhammadiyah 1. Kemudian pertanyaannya adalah itu tadi informasi aja ya Bu ya. Oh, Ibu Wiji ya yang saya sering ketemu. Iya Bu, saya Bu. Kalau nggak lihat video saya lupa Bu. Ya, silakan Bu. Ya. Ada pertanyaan nih Bu. Untuk pengawas ini kan Bu punya sekolah binaan masing-masing. Halo? Ya, ya. Untuk pengawas ini kan sudah pasti ada sekolah binaan masing-masing. Nah, apakah sekolah binaan kami ini terdata di PMM Kaltara atau belum? Sehingga jika ada salah berkaitan dengan kegiatan yang berkaitan dengan IKM itu kami bisa langsung mengetahui sebelum apa ya, ibaratnya sebelum di floor secara luas seperti itu, Bu. Kemudian tadi saya sempat melihat ada komunitas belajar antar sekolah. Di sini tadi agak ribut jadi tidak terdengar dengan baik. Apakah sama komunitas belajar antar sekolah itu fungsinya dengan MGMT atau ada perbedaan? Kemudian untuk komunitas pengawas ini kita sempat bingung ya, Bu ya. Komunitas belajar pengawas kita memang ingin buat kegiatan itu semacam komunitas belajar pengawas. Dan kita sudah coba 1 kali, tapi kita bingung itu PMM-nya apakah sama dengan PMM guru. Bu Harti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Ici ya. Jadi ya. Jadi untuk SD 15, SMP Muhammadiyah 1 dan SMP 14 ya, kombelnya sudah jalan. Jadi kalau memang untuk mengetahui apakah mereka ini bisa mungkin nanti masuk ke dashboard kami ya Bu. Nanti dia di Psikomika bisa melihat keaktifan sekolahnya seperti apa. Lalu yang dia ada di PMM, jadi tadi mungkin saya sudah sampaikan kalau untuk di PMM, untuk komunitas belajar dalam sekolah itu memang tidak dianjurkan untuk mendaftar di PMM. Jadi untuk PMM ini lebih belajar komunitas belajar antar sekolah ataupun komunitas belajar daring. Jadi karena dia nanti akan berbagi di webinar yang dilaksanakan lewat PMM. Jadi untuk komunitas belajar dalam sekolah tidak dianjurkan. Jadi untuk itu kami harapkan mereka mendaftar pada dashboard kami, Bu, Psikomika. Jadi supaya juga Dinas Pendidikan juga bisa melihat, maupun Bapak Ibu pengawas bisa melihat perkembangan komunitas belajar di Kota Tarakan itu seperti apa. Lalu kemudian setelah mendaftar, kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, misalnya pertemuan setiap minggu atau per bulan itu mereka bisa laporkan juga
ke laporan mingguan pada dashboard kami. Jadi itu bukan hanya untuk kami, bukan hanya untuk pendataan, tapi juga berfungsi untuk evaluasi bagi pihak terkait dalam hal ini pengawas dan dinas pendidikan. Seperti itu. Lalu untuk yang ini ya, yang kombel untuk pengawas ya. Jadi, oh ya tadi Ibu ada bilang, apakah antar sekolah itu sama dengan MGMP? Ya sama. Jadi untuk MGMP, untuk komunitas belajar antar sekolah itu jelas dia anggotanya lebih dari satu sekolah ya. Jadi yang terlibat itu antar satuan pendidikan. Jadi itu dia memang sama dengan MGMP. Kalau dulu memang kita lebih sering mengenal misalnya KKG MGMP, nah itulah komunitas belajar antar sekolah. Jadi kalau dulu itu lebih tidak terdata pada dashboard, paling hanya diketahui oleh lingkungan, mungkin lewat PMM maupun lewat dasar komunitas belajar. Jadi lebih 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 ditahu lagi lah, maksud mendaftar lewat komunitas pun dashboard kami si Komika. Lalu untuk pengawas itu bisa itu seperti juga dengan komunitas belajar yang lain untuk guru komunitas belajar daring lainnya. Jadi kalau memang mau membentuk ya prosesnya sama atau pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan juga sama. Nanti kalau memang mau mendaftar lewat PMM juga ada jalur-jalurnya, Bu. Nanti mungkin kami akan share apa cara pendaftaran PMM untuk sekolah apa untuk kombel antar sekolah maupun komunitas daring. Seperti itu, Bu Wiji. Baik, Bu, itu mungkin dari saya, Bu Wiji. Soalnya Bu Ari juga. Baik, terima kasih Bu. Jelas, terima kasih. Iya, baik. Baik, terima kasih Bu Wiji. Iya. Baik Bu Ari, ini ada pertanyaan di kolom chat Bu Ari dari Ibu Sarifatuti. Mungkin pertanyaannya itu kalau untuk pengawas sekolah PMM-nya apakah sama dengan guru atau kepala sekolah nih Bu Ari? Iya, jadi tadi mungkin saya sudah jawab pertanyaannya Bu Wiji ya. Jadi memang sama, jadi mereka bisa membentuk apa untuk pengawas PMM-nya apakah sama? Oh, jadi kalau untuk pengawas tidak diwajibkan Bapak Ibu. Tidak diwajibkan. Jadi kalau pada saat pendataan penggunaan PMM itu pengawasnya tidak terbaca. Tidak termasuk dalam adoption rate penggunaan PMM. Jadi memang bisa masuk untuk melihat apa sih isi PMM, mungkin bisa belajar juga dari situ, tapi memang tidak wajib untuk pengawas, bukan tidak wajib, boleh tapi tidak terbaca dalam penggunaan PMM seperti itu. Jadi diharapkan juga Bapak Ibu pengawas bisa menggunakan PMM sebagai sumber belajar, karena Bapak Ibu pengawas juga mempunyai akun belajar ID, jadi dengan sangat mudah untuk masuk ke PMM seperti itu, Mbak Bu Saripatuti ya. Itu dari saya Mbak Ipe. Iya, terima kasih Bu Ari. Bu Ari, mohon maaf ini ada satu lagi dari Pak Muhammad Ahyar. Silakan Pak Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya Bu, kemarin itu saya ada binaan di SMP 3 Tarakan, Bu ya, SMP 3 Tarakan. Kami itu masuk ke komunitas belajar mereka. Iya. Kemudian kami sekarang ini dipindah di SMP 13 binaannya, tapi saya masih masuk ke komunitas belajar mereka. Kemudian saya ingin bertanya, apakah saya ingin apa istilahnya melakukan misalnya Bu ya dalam komunitas ini wacana saya, apakah saya itu bisa mengundang mereka untuk Google Meet untuk melakukan pertemuan bersama dengan komunitas seperti SMP 3 tadi, karena SMP 13 ini saya belum masuk ke komunitas belajar mereka. Nah, karena tapi kan itu sekolah binaannya fungsi Pak? Itu sekolah binaannya ya? Ya, karena sekarang fungsi pengawasannya sebagai pendampingan Bu ya, pendampingan dalam membersamai lah dalam belajar. Apakah nuansa dari pengawasan itu seperti itu? Apakah pengawas itu masuk ke dalam komunitas-komunitas belajar sekolah? Nah, kalau komunitas belajar dari tadi yang dikatakan Ibu kan tidak wajib kalau komunitas belajar untuk pengawas sendiri.
apakah fungsi pengawas itu nanti masuk ke dalam komunitas belajar dari sekolah-sekolah itu, sehingga kita bisa memberikan suatu pendampingan dalam pembelajaran-pembelajaran tertentu, materi-materi tertentu. Nah, itu yang kami ingin ketahui, Bu. Apakah nanti pelaporan kami juga seperti yang diinginkan oleh BPMP, sehingga kami sudah masuk ke dalam komunitas belajar itu. Oke. Mungkin itu, Bu, pertanyaannya. Ya, siap. Baik, terima kasih Pak Muhammad Ahyar. Ya, baik. Saya kembali share screen yang tentang komunitas belajar ya. Di situ ada peran pengawas itu seperti apa? Baik, Bu Ari. Ya, jadi ini Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu mungkin bisa dilihat komunitas belajar dalam sekolah. Jadi di bagian kepala sekolah itu untuk nomor 3, untuk pengembangan diri, kepala sekolah melakukan poin 1 sampai 3 dengan konsultasi dengan pengawas. Jadi ini ke poin 1 sampai 3 yaitu ini Bapak Ibu. Jadi ini menetapkan waktu belajar bersama, kemudian mengidentifikasi kebutuhan belajar guru terkait IKM, dan kemudian berkolaborasi menyelesaikan permasalahan. Jadi tetap ada peran pengawas di situ Bapak Ibu. Jadi bukan berarti tidak komunitas belajar dalam sekolah kemudian tidak melibatkan pengawas. Jadi itu memang masih sangat dibutuhkan peran pengawas dalam pelaksanaan pertemuan pada komunitas belajar, Pak. Seperti itu. Seperti itu, Pak. Bagaimana Pak Muhammad? Monitor, Pak? Masih, Bu, mungkin filenya itu nanti bisa dikirim, Bu. Oh, siap. Baik, Pak. Baik, nanti kemudian kami ingin kan, Bu, ya. satu pertanyaan kan ini ada semacam pengawas berprestasi, Bu, ya, ada semacam penghargaan dari BPMP ya, Bu, ya, atau BGP. Nah, selanjutnya itu apa saja kriteria untuk bisa kami itu nanti dinilai ya ada praktek baik dan sebagainya, Bu. Itu saja, Bu, tambahan. Siap. Ya, baik, Pak. Nanti materinya kami share, Pak. Kemudian tentang panduan Kombel juga nanti akan kami share di link Zoom ini pada chat Zoom ya. Biar bisa tahu lebih jelas ini. Mungkin di dalamnya ada lebih jelas tentang peran pengawas dalam komunitas belajar ya Pak. Lalu untuk pengawas berprestasi ini juga nanti kami akan cari info ke BGP, mungkin BGP yang menangani ya. Nanti atau kalau BGP ada hadir, boleh monitor Mbak Merisa atau Mbak Putri. Oke, baik. Nanti mungkin setelah ini ya baru mereka bisa share di chat Zoom atau nanti bisa langsung disampaikan ke dinas. Mungkin tambahan dari saya, Bu Eno masih monitor, Bu Eno. Halo, Bu Eno. Halo, Bu Eno. Iya, siap, Ibu. Siap, Bu Eno. Ya. Ini tadi terkait surat yang kegiatan nanti di Surabaya, Bu. Jadi, tapi nanti kami akan mengirim lewat Bu Intang ya, Bu ya. Atau lewat Pak Kadis langsung terkait kegiatan. Jadi itu RTL yang pernah Ibu buat pada saat kegiatan di Denpasar kemarin. Iya, kalau Denpasar kemarin memang saya yang terpanggil di surat, tapi bukan saya yang berangkat, Bu. Kalau tidak salah ya. Yang mana itu? Denpasar kan saya sama Ibu kan. Oh, yang itu. Oh ya, siap. Jadi itu kan ada RTL yang dibuat kan. Jadi RTL itu dilengkapi. Nanti kami akan mengirim suratnya ke dinas. Jadi nanti RTL itu dilengkapi kemudian ditandatangani. Nanti ada petunjuknya di dalam surat itu. Oh iya, siap. Ya, jadi itu nanti pelaksanaan kegiatannya pada 19 sampai 21 Oktober nanti, hari Kamis nanti di Surabaya. Oh iya. Suratnya kapan dikirim, Bu? Hari ini kami akan kirim. Baik, iya. Ya. Baik, iya. Mungkin tidak ada lagi ya? Oh, masih dari FS. Masih ada kayaknya dari Pak Adi ya? Ya, Bu Ari mungkin masih ada yang bertanya dari Pak Adi Saputra ya. Silakan Pak Adi. Ya, terima kasih atas kesempatannya yang saya hormati dari
Dinas BPMP, BGP, Dinas Pendidikan Kota. Baik, Ibu, tadi saya sempat tertarik dengan presentasi mengenai tentang mitra pembangunan. Yang saya tadi simak itu masih Pembangunan mitra pembangunnya inovasi, Bu ya. Iya, betul, Pak. Mungkin lebih ke pertanyaan juga, apakah memang untuk mitra pembangunan ini hanya dari di luar dari unsur pendidikan, misalnya kami dari Universitas Borneo Tarakan, misalnya di dalam prodi itu yang memang ada kegiatannya atau program kami itu tentang literasi juga, apakah bisa bergabung di dalam mitra pembangunan di sini dan seperti apa prosedurnya? Mungkin kalau tidak bisa terjawab untuk tentang prosedurnya, nanti mungkin bisa melalui jalur-jalur pribadi aja, Bu. Mungkin seperti itu. Baik, itu saja Bu dari saya karena saya sempat tertarik dengan mitra pembangunan ini. Ya, ya Pak Adi ya. Jadi kalau untuk mitra pembangunan yang given dari Kemendikbudristek itu memang untuk Kalimantan Utara hanya inovasi ya Pak ya. Lalu kemudian untuk inovasi sendiri saya juga tidak hafal betul daerah yang dia pendampingan untuk sebagai mitra pembangunan itu daerah mana saja. Tapi yang kalau saya tidak salah itu daerah Bulungan, daerah Nunukan ya kalau tidak salah. Tapi kalau terkait kegiatan literasi itu mereka mendukung sekali Pak untuk kegiatan literasi. Mereka memang programnya untuk awal ini memang penguatan literasi di Kalimantan Utara. Lalu bagaimana sih caranya dari UBT ya untuk kegiatan-kegiatan di UBT itu bisa ada pelibatan ada dukungan ya dari mitra pembangunan. Saya rasa kalau mengenai itu mereka pasti mendukung, tapi mungkin ada prosedur-prosedur dalam keterlibatan mereka pada program-program mitra pembangunan. Jadi mungkin nanti bisa dihubungi langsung ya Pak kalau untuk hal tersebut. Nanti mungkin kami akan share atau ya share nomor kontak yang biasa menghubungi BPMP atau berkoordinasi dengan BPMP dalam hal ini kontak mitra pembangunan inovasi ya Pak ya. Karena kalau yang sampai sejauh itu prosedurnya memang kami tidak paham betul seperti apa caranya supaya mitra pembangunan mendukung program yang dilaksanakan dalam hal ini literasi Pak. Boleh masukkan Bu untuk Borneo Bu ya. Dari Oh Pak ya Ahyar. Pak Ahyar ya silakan Pak. Gini Bu, kami kan kemarin mendampingi mahasiswa PLP di SMP 13. Ini kan sekarang ini mereka ada 10 anak 10 mahasiswa lah yang ada di lapangan. Kemudian kami bertanya apakah mereka selama ini sudah dibekali dalam persiapan itu untuk implementasi kurikulum Merdeka. Nah maaf ini Pak Adi ya, katanya mereka belum. Nah kami kemudian menggerakkan dari teman-teman guru untuk mendampingi mereka dengan mungkin dari Bu Wiji juga sama itu katanya belum di SMP 14, SMP 13. Berarti kan mereka jawabannya sama. Nah makanya kami mau dimasukkan kalau bisa pembekalannya itu juga dimasukkan materi-materi IKM yang ada di mahasiswa itu. Itu aja Pak tambahan Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih. Mungkin Pak Adi. Ya, baik, terima kasih Pak Ahyar. Memang untuk program PLP sendiri ada bidangnya, ada unitnya khusus untuk PLP. Jadi yang tentang pembekalan ini sendiri itu nanti dari tim PLP-nya. Nah, mengenai tentang implementasi IKM, memang khusus untuk mahasiswa sendiri, itu memang tidak ada pembekalannya, Pak, karena memang hanya di dalam mata kuliah ya. Nah, sedangkan di dalam mata kuliah kurikulum itu biasanya tidak semua, tidak hanya tentang kurikulum Merdeka saja yang dibahas, tapi mulai dari awal kurikulum pendidikan Indonesia, kurikulum
sistematika kurikulum, jadi semua dibahas di dalam mata kuliah kurikulum itu. Jadi kalau untuk pembekalan tentang mahasiswa kami untuk di IKM itu memang tidak bisa terlaksana Pak, karena tidak semua memang dosen juga di bidang itu. Jadi ada memang dosen khusus bidang kurikulum, bidang keahlian kurikulum dan lain-lain. Jadi mungkin seperti itu ya Pak ya. Jadi yang mengatur tentang PLP ini ada unit tersendirinya dari PLP. Terima kasih Bu Aryani ya. Jadi memang dari mitra pembangunan sendiri kami di Borneo itu khususnya di PGSD Bu. Memang sudah ada program-program literasi yang kami sudah laksanakan dan ya mungkin bisa bergabung maksudnya tadi di dalam pelaksanaan Mitra literasi. pembangunan ya. Ya, jadi bukan hanya kami bergabung di inovasi, tidak, maksud kami dari instansi PGSD-nya sendiri yang bisa bermitra gitu. Bisa bermitra. Maksudnya Ya, ini bermitra untuk sebagai mitra pembangunan? Ya, dalam hal pendidikan apa saja yang seperti mungkin itu, nanti. izin. Ya. Iya, maaf, saya agak koneknya lan. Iya, jadi Pak, untuk nanti saya akan share cara ini mitra pembangunan, bagaimana polanya atau keikutsertaan sebagai mitra pembangunan dalam pendidikan. Iya. Jadi kalau mitra pembangunan yang given dari kementerian itu inovasi, mereka kan memang melakukan MOU dengan kementerian kan. Jadi tinggal menempatkan mereka pelaksanaan kegiatannya di daerah. Tapi kalau untuk mitra pembangunan yang mau terlibat secara lokal, misalnya dari UBT sendiri, itu sangat boleh, sangat diperlukan sekali. Dan itu hanya misalnya dengan Kota Tarakan ya berarti lakukan MOU dengan Kota Tarakan atau dengan Pemda-Pemda lainnya. Jadi itu yang ini. Jadi tidak perlu harus lewat prosedur langsung ke pusat, tidak, karena memang UBT sendiri mungkin masih di lingkup Kalimantan Utara ya Pak, atau dengan Pemda. Jadi mungkin nanti Mbak prosedurnya sih kalau yang secara sederhana sih melakukan MOU dengan Pemda. Jadi turut berpartisipasi dalam pelaksanaan pendidikan di daerah tersebut. Tapi nanti untuk lebih jelasnya mungkin saya cari dulu materi tentang mitra pembangunan Pak. Nanti saya coba share di ini, mungkin bisa lebih tahu apa sih peran dan bagaimana prosedur sebagai mitra pembangunan di daerah ya Pak ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Izin Bu, boleh tambahan? Ya. Oh ya, silakan Bu Nurdia. Mohon izin Ibu Ari. Nunukan sudah menanti ya. Iya Bu Ari, seperti itu Bu Ari. Nunukan sudah menanti Bu Ari ini. Bu Nurdia, izin kalau memang ada bertanya bisa silakan langsung ke yang teman lain. Kebetulan saya ini mau masuk ke Nunukan dulu. Iya, Kebetulan yang bertugas tidak bisa hadir. Jadi saya mau breakout room ke Nunukan dulu ya Bu Eno. Nanti bisa langsung ke Mbak Heni atau yang lain. Iya boleh. Sama aja. Baik Bapak Ibu, sebelum saya breakout ke Nunukan, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang saya sampaikan masih kurang, dirasa masih kurang. Izin juga kalau ada yang saya sampaikan ada salah-salah kata. Sekali lagi, semoga yang nanti yang sudah saya sampaikan itu barakatuh. Selamat pagi. Izin ya Bapak Ibu ya, saya breakout room. Ya. Baik Bu Ari, terima kasih Bu Ari. Oke, baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita langsung masuk ke materi yang kedua, yaitu program sekolah penggerak yang akan disampaikan oleh Ibu Heni. Untuk itu kami persilakan Ibu Heni. Terima kasih Mbak Saripah. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, terdengar dengan jelas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Utara, yang terhormat Kepala BGP Provinsi Kalimantan Utara, yang terhormati juga Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan, yang kami hormati Kepala Subbagian Umum BPMP Provinsi Kalimantan Utara, yang kami hormati Bapak Ibu tim PMO dari Dinas Pendidikan Kota Tarakan, tim PMO dari
BGP Provinsi Kalimantan Utara, serta Bapak Ibu pengawas, dan yang kami banggakan Bapak Ibu fasilitator, PSP, IKM, dan juga PBD. Baik, mohon izin Bapak Ibu untuk kali ini adalah sesi program sekolah penggerak. Di sini saya sebagai moderator untuk fasilitator angkatan ketiga. Seperti yang kita ketahui, untuk Kota Tarakan sendiri ini merupakan PSP kali pertama, yaitu angkatan 3, dengan jumlah sekolah PSP-nya ada 8 sekolah ya Bapak Ibu ya. Dan mohon izin untuk fasilitatornya dari Tarakan ini ada 4. Mungkin di sini sepertinya bergabung hanya Bapak Adi Saputra. Monitor Bapak Adi, ya. Ada, Bu. Ya, beliau di sini ada 3 sekolah binaan ya Bapak ya, yaitu SDN 014 Gunung Belah, kemudian SDN 036 Kampung Baru, dan SDN 035 Pamusian. Nah, untuk 3 fasilitator sekolah penggerak kemarin informasinya tidak bisa bergabung pada hari ini karena ada kegiatan dari pusat ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk itu mungkin nanti untuk 3 fasilitator nanti sekolah binaannya mungkin dari BGP akan membantu menyampaikan sampai di mana pendampingan yang sudah dilaksanakan seperti itu. Nah, untuk itu mungkin kita langsung saja ke Bapak Adi Saputra. Ya, Bu. Untuk menyampaikan pendampingan yang sudah dilaksanakan ya Pak ya. Ya. Ini ada 3 sekolah. Monggo silahkan Pak Adi. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Yang saya hormati sekali lagi Bapak dan Ibu di dalam ruang Zoom meeting ini. Perkenalkan, nama saya Adi Saputra selaku fasilitator sekolah penggerak angkatan 3. Instansi saya dari tertentu utamanya dari Universitas Borneo Tarakan, dan saat ini memang di dalam sekolah penggerak ini adanya di dalam Balai Guru Penggerak. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ada 3 sekolah binaan saya di sini untuk di wilayah Tarakan, yaitu SD 014, 035, dan 036 Tarakan. Selama pelaksanaan dimulai dari bulan Agustus kemarin sampai dengan sekarang, untuk in-house training itu sudah bisa berjalan, sudah terlaksana, dan juga laporannya sudah masuk. Kemudian untuk Lokakarya 1 dan Lokakarya 2 ini juga sudah terlaksana. Lokakarya 1 yang dilaksanakan secara luring dan Lokakarya 2 dilaksanakan secara daring juga sudah terlaksana. Kemudian untuk kegiatan 2 bulan kemarin untuk PMO juga sudah berjalan, dan di bulan ini itu sudah akan dilaksanakan Lokakarya ketiga, yaitu refleksi dalam melakukan pengimbasan ke sekolah. Nah, ini rencananya akan dilakukan pada tanggal 20 Oktober. Nah, untuk kegiatan yang baru-baru saja ini saya lakukan dengan sekolah binaan saya, untuk sekolah dampingan saya, itu kunjungan sekolah. Saya sudah melaksanakan kunjungan sekolah khususnya untuk di SD 014, 35, dan 036. Adapun beberapa temuan-temuan saya yang saya sampaikan, pertama untuk di SD 035 Tarakan. Untuk di SD 035 Tarakan ini sudah berjalan kurikulum merdeka di kelas 1 dan kelas 4. Nah, untuk pelaksanaan proyek P5 juga ini sudah akan dilaksanakan setelah penilaian tengah semester untuk satu tema, dan untuk tema keduanya nanti dilanjutkan di semester genap. Adapun kendala-kendala yang ditemukan di dalam SD 035 ini seperti masih perlunya pendampingan khusus lagi untuk di kegiatan P5, karena melihat dari modul P5-nya masih ada sedikit kendala-kendala seperti pembagian alur-alur tahapan kegiatan.
Namun dalam pelaksanaan perangkat ajar dan juga bahan ajar ini sudah terlaksana dengan sangat baik, dan juga di proses pembelajaran juga sudah terlaksana dengan baik, dan untuk diferensiasi juga sudah dilakukan di dalam kelas. Ini juga terlihat di kelas 1 dan kelas 4. Nah, untuk komunitas belajarnya sendiri sudah dilakukan secara rutin di sekolah, dan juga sudah punya jadwal rutin untuk komunitas belajar khusus untuk mempelajari tentang IKM. Nah, selanjutnya saya ke SDN 036. Untuk SD 036 ini sangat berjalan dengan baik, sama seperti 035. Untuk implementasi kurikulum Merdeka ini juga dilakukan di kelas 1 dan kelas 4. Kemudian untuk modul P5, untuk pelaksanaan P5-nya juga sudah berjalan untuk satu tema, dan untuk di semester genap nanti akan dilakukan di tema kedua. Namun ada beberapa kendala-kendala yang ditemukan di sekolah ini, seperti mungkin nanti bisa dibantu oleh Dinas Pendidikan Kota Tarakan, karena kalau melihat dari data dan juga hasil asesmen diagnostik di lingkungan pada peserta didik untuk kelas 1 itu ditemukan berdasarkan juga data. Jadi 036 ini punya data juga, punya mitra juga dengan psikolog anak, karena ada beberapa siswa di kelas 1 ini yang tergolong masuk ke dalam pendidikan inklusif. Kemudian untuk menanggulangi hal ini, guru kelas 1 dan juga guru kelas 4 ini sudah ada kegiatan pelatihan inklusif yang mungkin sudah dilakukan, kalau tidak salah dari kegiatan dari BPMP atau Dinas Pendidikan. Jadi untuk membantu bagaimana melancarkan kegiatan proses belajar mengajar ini, mungkin perlu pendampingan khusus dan juga perhatian dari pemerintah, dari Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Tarakan, untuk melihat perkembangan dari siswa yang inklusif. Jadi itu yang menjadi catatan saya untuk di 036. Dan guru-guru di sana juga sudah melakukan komunitas belajar terkait dengan pendidikan inklusif tadi. Jadi untuk sekolah 036 ini lebih fokus ke pendidikan inklusif, karena beberapa siswa dari hasil mitra dengan psikolog anak itu ditemukan kecenderungan pada inklusif. Baik, untuk di SD 014 sendiri, nah untuk SD 014 sendiri sangat berjalan dengan baik, sama seperti 035 dan 036. Komunitas belajar juga sangat berjalan dengan baik. Untuk di pelaksanaan IKM ini dilakukan di kelas 1 dan 4 untuk tahun pertama, dan proses pembelajarannya juga sudah sesuai yang ada di dalam IKM. Kemudian P5 juga sudah dilakukan pada tema pertama, untuk semester genap nanti dilakukan pada tema kedua. Namun kendala yang saya temukan pada saat kunjungan lapangan, mungkin saya sendiri belum pernah mengenal pengawas sekolah untuk SD 014, karena selama Lokakarya 1 dan Lokakarya 2 saya belum pernah ketemu dengan pengawas sekolah. Mohon izin nanti kalau ada pengawasnya di sini, ya salam kenal Bapak, karena seingat saya kepala sekolah pernah bingung juga dengan mengatakan bingung juga dengan penugasan pengawas sekolah mana yang menjadi wilayah dari 014 ini, karena ada informasi Pak Umar yang sedang di dalam binaan 014 ini. Namun di sistem itu dulu ada nama pengawas yang terdaftar. Saya kurang hafal juga nama yang sebelumnya, jadi saya cuma ingatnya Pak Umar dari pengawas dari Dinas Pendidikan Kota Tarakan. Mungkin nanti saya butuh konfirmasi dari hal itu,
Namun secara pelaksanaan untuk sekolah penggerak ini sudah berjalan. Masalah tentang perencanaan basis data mungkin nanti dilakukan di beberapa bulan-bulan berikutnya karena belum masuk pada materi, belum masuk pada lokakarya perencanaan basis data. Jadi pada bulan ini masih akan melakukan lokakarya untuk refleksi, di mana kegiatan refleksi ini untuk satu kepentingan pengimbasan ke sekolah-sekolah yang ada di luar di dalam Tarakan maupun di luar dari Tarakan. Nah, mungkin seperti itu saja laporan saya terkait dengan hasil temuan dan juga kendala yang didapatkan di SD 014, 035 dan 036. Terima kasih atas kesempatannya, mungkin bisa tanya jawab. Ya. Baik, terima kasih Pak Adi Saptra telah menyampaikan hasil pendampingannya. Mohon izin Pak, tadi kan disampaikan juga bahwa ada sekolah yang sudah mulai mengibaskan ya Pak ya. Nah, mohon izin itu dari sekolah mana Pak kalau kami boleh tahu? Ya, ada sekolah yang sudah mengimbaskan itu 036, ini 03, ketiga-tiganya sudah mengimbaskan di dalam acara pertemuan, informasinya di dalam acara pertemuan kepala sekolah di Kota Tarakan. Nah, ini mungkin undangannya dari Dinas Pendidikan Kota Tarakan. Waktu itu saya cuma diberi informasi dari kepala sekolah bahwa Pak, kami melakukan pengimbasan di beberapa kepala sekolah. Saya tanyakan ini pengimbasannya tentang apa, dijawab ini tentang KOSP, dari kurikulum operasional satuan pendidikan. Jadi untuk pengimbasannya masih di tahap itu. Untuk yang di pembelajaran asesmen maupun di P5 ini belum, mungkin bisa dilakukan juga karena bisa dilakukan, tapi di rencananya kami itu di tahun depan karena ini masih berproses baru beberapa bulan. Jadi mereka masih belum sanggup dalam hal itu karena masih baru mau mempelajari. Iya, baik. Terima kasih Pak Adi. Ya, terima kasih. Mungkin dari Dinas Pendidikan ada tanggapan, karena di sini kendala dari fasilitator adalah belum mengenal pengawas SDN 014 Tarakan. Nah, mungkin apakah ada pengawas yang baru di sini? Ya, monggo Bu Nurdiah. Ya, siap Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati, Kepala BPMP, Kepala BGP, beserta jajaran semua, Bapak Fasil, Pak Adi, salam kenal. Ya, baru kali ini saya ketemu kayaknya. Kemudian pengawas yang tergabung dalam kegiatan pada pagi hari ini. Ada beberapa poin yang hari ini bisa kami tangkap, Bapak. Yang pertama, dari 3 sekolah penggerak yang Bapak menjadi fasilnya, memang di 036 itu memang ada siswa kita tergolong dalam ABK. Kemudian itu juga sudah kita ketahui saat kegiatan yang dilaksanakan BPMP terkait inklusi. Lalu memang ada RTL yang sudah kita pecahkan bersama, yang kita sudah jadikan solusi bersama, yang insya Allah kepala sekolahnya sendiri yang hadir pada saat itu. Mudah-mudahan ini tidak menjadi masalah lagi untuk SD 036. Lalu yang kedua poinnya adalah pengawas dari SD 014. Pengawas yang ada memang saat pengajuan PKP saat itu memang yang terdata dari pusat saat itu adalah pengawas yang mendampingi sekolah di tahun sebelumnya, sehingga terbaca adalah Bapak Kaswandi waktu itu, dan sampai diajukan PKP adalah Pak Kaswandi. Tapi hari ini yang bertugas di SD 014 itu secara SK dari Dinas Pendidikan itu adalah Pak Haji Umar. Ya, Pak Haji Umar, Pak. Jadi beliau hari ini insya Allah juga ada cuma saya
tidak terlalu memperhatikan apakah sudah ada di ruangan kita atau belum. Insya Allah beliau juga akan pensiun ini Pak di bulan 12 ini, sehingga kemarin pada saat kita pengajuan PKP itu kondisi beliau ini lagi ibadah naik haji, jadi tidak ada pilihan akhirnya. Jadi tidak ada pilihan, yang terdata juga di Dapodik adalah Pak Kaswandi saat itu, karena tahun pengajuan sekolah penggerakan di tahun sebelumnya, sehingga terbaca di Dapo itu adalah Pak Kaswandi. Dan Pak Umar juga dalam beribadah gitu ya, dalam kondisi naik haji, sehingga kami konsultasi ke PDM 01 waktu itu langsung ke Pak Yusuf. Bahasanya Pak Yusuf, ya sudah Ibu ini aja Pak Kaswandi aja. Ya alhamdulillah itulah yang kami lakukan setelah kami koordinasi gitu. Kemudian yang tadi saya menarik adalah pengimbasan KOSP. KOSP di sini memang hampir semua satuan pendidikan itu sudah, insya Allah sudah untuk KOSP-nya, dan yang menariknya adalah di 036 ini sudah melakukan pengimbasan, walaupun mungkin masih skalanya masih digugus mungkin ya di beberapa sekolah yang tergabung dalam gugusnya Ibu Suryani 036 ini. Mudah-mudahan nanti bisa ke gugus yang lain, tapi sekali lagi kami selalu menyampaikan kepada sekolah penggerak bahwa untuk mengimbaskan itu jangan terlalu banyak keluar dari rumah, karena rumah kita perlu penguatan dulu, ya kan? Kuatkan dulu akar yang ada di rumah, kuatkan dulu rumah kita, baru nanti kita mengimbas keluar. Seperti itu Bapak. Mbak Heni, mungkin itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Nurdia. Ya, benar seperti Bu Nurdia katakan ya Bapak Ibu ya, karena ini masih angkatan pertama di Kota Tarakan, jadi belum ada kewajiban untuk melakukan pengimbasan Pak. Nah, makanya tadi saya kaget ketika Bapak sudah sampaikan satuan pendidikannya sudah ada mengimbaskan nih, makanya saya tanya dari mana, seperti itu. Karena lebih cepat seperti itu ya Pak ya. Nah, oke, nah untuk yang pengawas tadi Pak, berarti nanti bersama Pak Kaswandi ya Bu Nurdia ya. Kaswandinya ada Bapak, mungkin mau disapa dulu atau yang mau disampaikan dari Pak Kaswandi, silakan Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang tadi yang disampaikan tadi dari guru 14 itu betul. Cuma masalahnya adalah ini kami ditugaskan 2 sekolah. Jadi satu SD 014 dan satu SD Ibnu Abbas. Tapi alhamdulillah sudah terlaksana. Tetapi fokusnya yang utama memang saya kemarin waktu kegiatan itu yaitu di dalam kelompok SD Ibnu Abbas kelas 1 kalau tidak salah begitu. Jadi ya sana sinilah. Tapi karena saya lihat itu dari 014 itu sumber dayanya mampu, ya saya fokus ke Ibnu Abbas. Jadi sudah pendampingan semua sudah kita lakukan, dan pelaksanaan ini alhamdulillah juga kerjasamanya cukup baik juga. Jadi tidak ada kendala masalah apa-apa. Kami juga bisa melaksanakan sampai selesai. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Adi mungkin ada yang mau disampaikan? Ya, terima kasih Ibu. Ya, salam kenal kembali Bu Nurdia. Pak Kaswandi, ya memang baru saya ingat namanya. Dulu pernah disebutkan oleh Pak Elim waktu pendaftaran, memang nama Bapak yang muncul ya di pendaftaran. Ya, tapi saya baru ingat Pak. Ya, mohon maaf. Kemudian saya konfirmasi ketika di kunjungan lapangan Pak. Baru nama Pak Umar lagi yang disebut. Jadi ya seperti itulah. Jadi saya asalkan pelaksanaan IKM di 014 memang sudah berjalan dengan baik Pak. Ya. Baik, itu saja dari saya Bu Heni. Terima kasih.
Ya, baik. Terima kasih Bapak Adi Ya. Saputra telah menyampaikan hasil pendampingannya, Bapak Kaswani, Bu Nurdiah. Sebelumnya mohon izin, ini ada Ibu Islamia dari TKIT Al-Mustaqim. Monitor Ibu. Ya. Iya, Ibu. Mohon izin Ibu, untuk kegiatan PMO ini. Ya, salah Ya, kamu. mohon izin. Iya, Ibu, karena untuk PMO ini memang untuk Dinas Pendidikan, fasilitator dan juga UPT ya, UPT kementerian yang ada di Kaltara seperti itu. Nah, untuk PMO sekolah nanti bersama dengan FSP-nya dan pengawas ya Bu ya. Ya, izin Bu, saya keluar tadi dikirimi sama pengawas, sekiranya saya coba masuk. Mohon izin Bu ya, minta maaf saya. Oh iya. Iya. Ya, mohon maaf ya Bu ya. Terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya kita mungkin penyampaian hasil pendampingan untuk fasilitator selanjutnya nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibu dari BGP. Mungkin kali ini akan disampaikan oleh Mbak Merisa dari BGP. Apakah sudah siap Mbak Merisa? Izin Mbak Eni, insya Allah sudah ada, tapi mohon maaf sebelumnya kalau memang tidak begitu banyak yang bisa disampaikan. Ya, baik, nggak apa-apa Mbak Merisa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Meriza dari BGP Kaltara. Mohon izin untuk menyampaikan hasil pendampingan baik untuk Kota Tarakan, untuk nama-nama sekolah SMAS Frater Don Bosco, lalu SD Negeri 02 Tanjung Batu, lalu SD Negeri 035 Pamusian, SD Negeri 036 Kampung Baru, SMP Negeri 5 Tarakan, SD Negeri 005 Kampung. Apa ini? Mohon maaf tidak lengkap. Terus SD Negeri 014 Gunung Belah, lalu SDS IT Ibnu Abbas Tarakan, dan TKIT Al Mustaqim 2, SD Negeri 033 Juata Laut. Untuk sekolah-sekolah tersebut, hasil pendampingan saat ini yaitu penyusunan KOSP dan penyusunan P5. Kemudian untuk masalah yang perlu dilaporkan saat ini masih belum ada. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Merisa, mungkin ini tadi untuk SDN 014, 036 dan 035 tadi sudah disampaikan oleh FSP-nya langsung ya Pak Adi Saputra. Nah, berarti kita belum dapat mengetahui nih Mbak Merisa pendampingan yang sudah dilakukan oleh Pak Muhammad Ilham di TKIT Al Mustaqim, kemudian Pak Juliana dari SDN 05 Tarakan, lalu 032 Tarakan, SDIT Ibnu Abbas, dan SMPN 5 Tarakan, begitu ya Mbak Melisa ya. Mbak Melisa? Oh ya, mohon maaf terkait itu baru informasi itu saja sih yang baru saya dapatkan. Oh ya, baik kalau begitu Mbak Melisa. Mungkin dari pengawas sekolah penggeraknya ada yang mau disampaikan dari Bapak Ibu? Mungkin kami persilakan. Apakah mungkin telah mengikuti pendampingan yang telah dilaksanakan oleh FSP-nya? Mungkin bisa disampaikan seperti Pak Aswandi tadi di maaf, di SDIT Ibnu Abbas ya Pak Kaswandi tadi ya Pak? Masih di mute Pak, mohon maaf. Suaranya masih di mute. Izin Pak Kaswandi, suaranya belum terdengar. Masih di mute Pak. Ya. Ya sudah Bu. Ya. Ya memang ini di kantor jadi banyak kegiatan di sini, jadi ribut ini kadang-kadang terdengar jelas gitu sambil kita ini.
Berarti Bapak sekolah binaannya SD IT Ibnu Abbas dan SD 14. SD SD 14 sampai 14 8. ya, Ya, baik. tapi saya fokus ke Ibnu Abbas karena 14 itu sudah ya saya harap bisa lah. Sudah ini karena Pak Eli itu sering juga ini konsultasi saja. Jadi saya fokuskan ke Ibnu Abbas. Memang kendalanya ya memang sangat jauh dari tempat kita, tetapi ya memang sudah ini sebagai tanggung jawab ya kita laksanakan. Tapi untuk selanjutnya memang sudah kita melakukan pendampingan, penyusunan KSOP, kemudian materi-materi yang sudah disampaikan pada waktu kegiatan kemarin sudah kita laksanakan semua. Sekarang hanya kita memantau aja, memantau sampai sejauh mana yang sudah dilaksanakan itu. Baik, terima kasih Bapak. Berarti untuk FSP-nya juga sudah bertemu ya Pak dengan Pak Juliana ya Pak ya? Ya, Pak Juliana memang berapa kali lah kita melakukan ini, kemudian sudah ketemu juga, lokakaryanya juga sudah, dan sudah berjalan lah, sudah berjalan dan sudah dilaksanakan juga. Mereka kunjungan juga selesai. Jadi ya saya anggap sudah bisa lah jalan. Tinggal pemantauan aja bagaimana pelaksanaan selanjutnya. Ya mungkin perlu ditingkatkan yaitu ke ya koordinasinya saja mungkin. Karena terus terang saja kita terbatas juga. Informasi yang saya dengar katanya sampai Desember katanya. Karena saya mempunyai sekolah binaan juga sendiri. Jadi istilahnya ya di sana juga sewaktu selesai tugas saya ini saya tetap melakukan pendampingan ke sana. Baik, terima kasih Pak Kaswandi atas informasinya. Berarti untuk SDIT Ibnu Abbas Tarakan, alhamdulillah sudah berjalan lancar ya Pak untuk program sekolah penggeraknya. Ya, baik, terima kasih Pak Kaswandi. Ya, izin Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan, mungkin ini ada beberapa sekolah yang tidak tersampaikan, namun tadi informasi dari BGP tidak ada permasalahan yang dihadapi oleh sekolah. Namun kita memang belum tahu sampai di mana ini pendampingan dari FSP-nya ya Bapak Ibu ya. Dan mohon izin juga Bapak Ibu untuk PMO khusus untuk PSP ini diadakan 2 bulan sekali. Nah, mungkin nanti kita adakan lagi di bulan Januari ya Bapak Ibu ya, karena mengikuti pendampingan yang dilaksanakan oleh FSP-nya seperti itu Bapak Ibu. Ya, untuk itu mungkin ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu, kami persilakan. Mungkin cukup ya Bapak Ibu, jika tidak ada, kami akhiri. Terima kasih Bapak Adi Saputra, Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan dan juga Bapak Ibu pengawas sekolah dan juga Mbak Merisa dari BGP. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Heni atas pemaparannya dan terima kasih dan Mbak Merisa. Mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak dapat mengaktifkan video karena ada masalah dengan perangkat saya. Baik, sebelum kita masuk ke materi yang ketiga, saya akan menginformasikan untuk izin Bapak Ibu pengawas. Kami ingin meminta bantuannya untuk mengingatkan kembali Kesatuan Pendidikan untuk penerbitan SK Tim TPPK, yaitu Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan, dengan kriteria jumlah harus ganjil, minimal 3 orang, dan kepala sekolah dan peserta didik tidak boleh menjadi anggota tim di SK. Yang bisa menjadi anggota tim yaitu pendidik dan tenaga pendidikan dan komite sekolah. Dan untuk SK Tim TPPK Satuan Pendidikan itu ditandatangani oleh kepala sekolah. Kami mohon bantuannya untuk kepada Bapak Ibu pengawas untuk mengingatkan kembali ke Satuan Pendidikannya. Baik, Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu materi
perencanaan berbasis data yang akan disampaikan oleh Ibu Suherviani. Ibu Yeni, monitor. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Oke, baik. Silakan Ibu Yeni. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon izin jika suaranya terkendala atau bentrok dikasih kode ya Mbak Ipe. Karena ya di ruangan ada beberapa PSI ya. Baik. Baik Bapak Ibu, yang saya hormati Bapak Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Dr. Jarwo MPD. Yang saya hormati Bapak Kasubag Umum, Bapak Nurdin MPD. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Purwanto, Bapak Dr. Andes Hari Purwanto atau yang mewakili. Yang saya hormati seluruh pejabat dari dinas yang saat ini hadir, dan yang saya hormati Bapak Ibu pengawas di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Tarakan. Kemudian yang saya hormati fasilitator angkatan ketiga Pak Adi, dan yang berbahagia tim PMO BPMP Provinsi Kalimantan Utara. Baik, saya izin share dulu. Sudah dikasih akses belum? Saya dikasih share. Oke, sudah ya. Bentar. Bentar, masih saya simpan di bawah tadi. Bentar. Oke. Sudah terlihat belum, Mbak Ipe? Ya, sudah terlihat Ibu Yeni. Sudah ya? Oke. Ya, sudah Ibu. Baik. Mohon izin Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan dan Fasilitator PSP Angkatan Ketiga, izin menyampaikan terkait tentang pergerakan rapor pendidikan dan perencanaan berbasis data, dan ada hal tambahan terkait TPPK. Baik, saya lanjutkan. Mungkin agendanya seperti ini. Kita akan membahas tentang rapor pendidikannya PAUD dan PAUDpedia-nya, kemudian adopsi rapor pendidikan SD, SMP serta kesetaraan, kemudian terkait update data Satgas untuk daerah. Mohon maaf, ini masih tanah tidur. Mohon izin. Kemudian untuk sebentar saya. Oke. Jangan-jangan saya salah. Oke, udah betul. Oke. Mohon izin Bapak Ibu di Dinas Pendidikan Kota Tarakan, yang halaman ininya belum saya ganti. Mohon maaf. Oke, kemudian ini untuk tren di rapor pendidikannya itu sendiri bisa kita lihat sama-sama. Untuk yang berwarna biru adalah pergerakan terkait login-nya. Login-nya sudah mencapai 77%. Ini se-Provinsi Kalimantan Utara ya Bapak Ibu. Kemudian untuk yang evaluasinya sudah 61%. Kemudian unduhnya yang rentangnya memang ini yang unduhnya 76%. Dari mana sih hal ini bisa terlihat? Kita tidak akan melihat ini semua, tapi kita akan lebih fokusnya untuk Kota Tarakan itu sendiri. Baik, yang pertama untuk PAUD. Oke, untuk Kota Tarakannya itu PAUD sendiri sudah 104. Warnanya sudah biru untuk login-nya. Kita abaikan yang kabupaten lainnya Bapak Ibu ya. Kita fokus di Tarakan. Kemudian eksplorasinya untuk PAUD itu tidak melakukan eksplorasi, kita hanya melakukan 2+1. Apa sih 2+1-nya? Yang pertama adalah login rapor pendidikannya, yang kedua adalah unduhnya. Ini unduh dengan login sama 104, kemudian diunduh pun 104. Bisa kita lihat ini dari jumlahnya, berarti masih ada 4 sekolah, 4 satuan pendidikan PAUD yang belum melakukan
login serta unduh rapor pendidikan. Nah, yang masih menjadi PR pun ada 2 di raport di akun ID-nya, ada 2 yang belum memiliki akun ID, kemudian ada 2 satuan pendidikan yang mengaktifasi akun ID-nya. Nah, tadi saya sudah sampaikan apa sih yang dilakukan PAUD 2+1. Nah, 2-nya adalah login rapor pendidikan, kemudian unduh, yang satunya adalah Paudpedia-nya. Nah, yang ini tadi saya sampaikan. Tapi sebelum itu saya akan kembali ke satuan pendidikan. Di sini saya hanya men-screenshot halaman pertamanya saja. Hanya 12 satuan pendidikan untuk Kota Tarakan yang sudah melakukan login serta sudah unduh. Yang satuan pendidikannya yang tadi saya sampaikan ada 4, ada 4 yang masih belum login dan unduh, tidak tampil di halaman yang ini ya Bapak Ibu. Nah, mungkin dari Dinas Pendidikan bisa mengunjungi ke lamannya sebagai sumber yang BPMP gunakan ada di sini. Untuk 2 satuan pendidikannya mana saja sih yang belum? Mohon maaf, bukan 2 ya, ketukar dengan akun ID dengan aktivasinya. Yang ini Bapak Ibu, mohon maaf, yang 4 satuan pendidikannya. Baik, kita lanjut untuk ke Paudpedia yang tadi saya sampaikan. Untuk Kabupaten Tanda Tidung jumlahnya adalah ada 46 jumlah satuan pendidikannya, kemudian yang tahun 2022 yang sudah mengunduh PBD-nya 3, kemudian yang mengunduh PBD di 2023 ada 42 satuan pendidikan. Jadi masih 4 satuan pendidikan yang belum mengunduh PBD-nya. Oke, kemudian kita lanjut untuk SMP. SMP jumlah satuan pendidikannya ada 64 dan keseluruhannya sudah aman Bapak Ibu. Selamat untuk jenjang maaf SD dulu, bukan SMP, mohon maaf, ini SD dulu, saya ketukar nih. SD sudah login semua, sudah eksplorasi dan unduh. Ini berkat semua pihak yang terkait yang sudah bekerja keras untuk mengejar semua ini. Jadi di Kota Tarakan pendidikannya sudah selesai, hanya yang menjadi PR masih ada adalah tentang upload di PBD-nya. Nanti seperti apa? Nanti kita kembangkan seperti apanya Bapak Ibu, mohon izin. Kita lanjut ke satuan pendidikannya karena sudah semua tidak perlu saya sampaikan lagi. Nah, ini untuk jenjang SMP-nya. SMP itu sama sudah 100% Bapak Ibu. Kembali saya ucapkan selamat Bapak Ibu. Terima kasih banyak sudah melakukan login, eksplorasi dan unduh di satuan pendidikannya pun sehingga raportnya terbaca biru semua. Oke, satuan pendidikannya sudah. Kemudian, nah ini untuk kesetaraannya. Nah, kesetaraannya ini minus dengan SLB, jadi jumlahnya 29. Kemudian untuk loginnya baru 24, minus 5 satuan pendidikan yang belum, kemudian unduhnya sudah 15. Satuan pendidikannya seperti ini saya sampaikan. Nanti untuk detailnya mungkin ada diskusi. Nanti saya sampaikan nanti ketika data seperti apanya kita diskusi. Mudah-mudahan nanti ketawa seperti apanya ya Bapak Ibu ya. Oke, yang 5 satuan pendidikan, 5 satuan pendidikan yang belum loginnya dan yang belum unduhnya. Oke, kita lanjut ke untuk Satgas dan TPPK-nya. Nah, untuk Satgas ini untuk di Dinas Pendidikan ini untuk Kota Tarakan ini belum tercatat belum, kemudian sehingga di sini pun masih kosong. Jadi mohon izin Bapak Ibu untuk Satgas dibentuk dari 3 instansi yang tadi sudah disampaikan oleh MC. Jadi dengan catatan Bapak Kepala Dinasnya mohon izin tidak menjadi anggota dan itu ditandatangani oleh
pejabat yang berwenang. Mungkin kita lanjut ke PPPK-nya. Nah, untuk PPPK, untuk jenjang PAUD, Kota Tarakan itu ada 109, dan ini semuanya belum ada yang mengajukan. Jadi mohon izin untuk jenjang PAUD untuk didorong satuan pendidikannya untuk membentuk tim TPPK-nya, dan jumlahnya itu 3 dan minus kepala sekolah. Jadi kepala sekolah tidak terlibat di sini. Oke, kemudian untuk jenjang Digdasnya Tarakan ada 92 satuan pendidikannya yang sudah mengajukan 3, kemudian yang sudah tervalidasi 2. Oke, kita ke Dikmasnya. Dikmas ini betul sama seperti jenjang pendidikan PAUD. Ini masih belum ada yang mengajukan, kemudian jumlahnya pun belum ada. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Ipe, Bapak Ibu Dinas Pendidikan di Kota Tarakan, Bapak Ibu pengawas. Untuk rapor pendidikannya saya kembali sampaikan bahwa rapor pendidikannya sudah terselesaikan untuk jenjang SD dan SMP. Yang masih belum masih tersisa di 4 satuan pendidikan di tingkat PAUD. Itu saja Mbak Ipi, terima kasih. Mohon izin, mohon maaf jika ada salah yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Yeni. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin didiskusikan atau ingin ditanyakan? Sebut ya, agar sebut. Mbak, saya tutup share-nya di mana sih? Ya, baik Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin didiskusikan Ibu dari Dinas Pendidikan Tarakan. Mungkin Pak Samsudin. Coba. Mungkin dari Pak Kaswadi. Ya, mungkin dari saya seperti tadi sebagai disampaikan data-data yang sudah tadi, ya kalau bisa data-data yang tadi yang katakan tadi disampaikan belum terpenuhi atau belum dilaksanakan, tolonglah disampaikan kepada kami sehingga kami bisa meneruskan kepada sekolah-sekolah binaan yang ada. Jadi bisa tahu, oh ini yang belum, ini yang belum, ini yang belum. Jadi sehingga kita juga punya data gitu, punya data untuk dipertanggungjawabkan. Oh ini sampaikan ini. Jadi sehingga target yang diinginkan bisa tercapai. Mungkin itu saja, Bu. Baik Bu Yeni. Baik, terima kasih Bapak. Nanti materinya saya mungkin akan kirimkan Pak ke Dinas Pendidikan Kota Tarakan. Karena nanti ada forum diskusi yang memang saya belum tulis ya Pak ya. Mohon izin nanti saya sampaikan. Terima kasih Bapak. Mohon izin Ibu pengawas Bu Syarifah, bisakah nanti saya kirim ke Ibu Bu? Nanti ada jenderal Bu, ada Cek Mbak Ipe. Bisa digambarkan dengan warna. Bu Ari, mohon maaf Bu Yeni. Ya mungkin dari Dinas Pendidikan ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan lagi. Ya, izin Mbak Heni tambahan. Ya silakan Ibu Nurdia. Ya, terima kasih untuk waktunya. Saya langsung aja. Tadi terima kasih Bu Yeni sudah dipaparkan. Yang pertama PBG tadi ya. PBG alhamdulillah tidak ada masalah ya Bu ya. Karena saya lihat betul Pak, betul. Ya, karena lagi dalam kegiatan yang lain juga ini Digdas Mbak Intang ada, tapi dalam kegiatan yang lain juga
sehingga kita memang karena beberapa kegiatan benturan begitu tidak bisa maksimal juga. Kemudian saya tadi tertarik dengan TP2K. Mungkin di sini kita belum terlalu mengenal karena memang juga kali ini kayaknya baru PMO ini yang disampaikan TP2K ya, ataukah saya yang baru kali ini mengikuti ya. Jadi tadi untuk jenjang PAUD memang tidak ada. Saya cek juga di sini dari pejabat terkait, kecuali dari pengawas ada ya, dari pengawasnya ada, tapi pejabat terkaitnya belum tampak. Ini nanti coba kita sampaikan. Kemudian yang Digdas tadi sudah ada ya. Yang Digdas kayaknya tidak nol ya. Kalau Digmas, apa saya salah lihat ya? Apa Digmas yang sudah ada, Digdasnya juga yang masih nol ya. Mungkin kita perlu pemahaman kembali nih kalau memang ini barang baru, biar kita nanti sama-sama satu persepsi begitu, Bu Yen. Jadi coba tolong disampaikan kembali apa-apa yang harus kita lakukan. Tadi yang pertama kepala dinasnya dulu harus menjadi anggota gitu ya, harus sudah ada di dalamnya. Nah, supaya nanti kita sama persepsi nih. Kalau tadi dikatakan Pak Kaswandi, sekolah mana aja. Nah, ini kita apa aja sih yang diinginkan, seperti apa gitu, biar langsung ke teknis saja karena kebetulan pengawas kita tergabung ini, biar nanti segera terkerjakanlah gitu ya, tersentuhlah apa sih yang harus kita lakukan gitu, sehingga di PMO selanjutnya sudah ada progres yang baik. Mungkin itu sementara, terima kasih. Cek Mbak Ipe. Cek Mbak Ipe. Yes, ya Bu Yeni. Saya langsung jawab. Boleh? Iya, silakan Bu Yeni. Iya, silakan. Terima kasih. Mohon maaf Bu Yeni, suaranya tidak terdengar. Iya, itu. Boleh. Terima kasih Bu Nurdiah atas sarannya. Untuk Satgas sendiri, mohon izin sudah saya share screen. Terlihat tidak, Mbak Ipe? Ya, terlihat Bu Yeni. Ya, baik. Bu Nurdiah mohon izin nih. Untuk Satgasnya dari Dinas Pendidikan itu Kota Tarakan belum ya Bu ya. Ini masih nol, belum mengajukan. Kemudian untuk jenjang PAUD-nya juga sama belum. Kemudian untuk jenjang Digdasnya juga baru 3, mohon izin. Baru 3 yang mengajukan, kemudian yang sudah terverifikasi ini 2 gitu kan. Satuan pendidikannya apa saja, saya harus buka online, jadi saya belum bisa ya Bu, khawatir nanti ini ketutup juga. Nanti saya sampaikan Bu datanya Bu. Nah, ini untuk jenjang Dikmas ini Kota Tarakan belum gitu. Nah, untuk terkait tentang TPPK dan Satgasnya Bu, tadi untuk ininya Bu, kami sebetulnya sudah ada sosialisasi Bu secara online itu pada saat tanggal 9 Oktober, hari Senin. Nah, itu sudah dilakukan sosialisasi pembentukan satuan tugasnya untuk Satgas, kemudian untuk tim TPPK-nya di lingkungan satuan pendidikan. Nah, mungkin secara detailnya bagaimana cara pendaftaran, kemudian seperti apa sih terkait tentang TPPK dan Satgas itu sendiri, ada di sana Ibu, mohon izin di YouTube-nya BPMP Provinsi Kalimantan Utara, judulnya adalah sosialisasi pembentukan satuan tugas dan TPPK. Nah, yang saya hanya akan sampaikan adalah untuk tim TPPK itu sendiri, untuk satuan pendidikan
itu hanya terdiri dari minimal 3 anggota, dan itu hanya oleh tenaga pengajar dan komite. Jadi kepala sekolahnya tidak terlibat menjadi anggota. Kenapa? Karena beliau yang akan mengesahkan tim TPPK itu sendiri gitu Ibu. Nah, sementara untuk Satgas yang ada di Dinas Kota Tarakan itu terdiri dari minimal 5. 5 itu siapa saja? Nah, itu terkait dari Dinas Pendidikan, kemudian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Dinas Sosial. Nah, seperti apa susunannya? Mungkin itu ranahnya Bapak Ibu sebagai dinas yang dengan Dinas Pendidikan Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan untuk berdiskusi bagaimana susunannya. Hanya susunan yang awalnya itu sudah ada juga disampaikan Pak Edi di link YouTube-nya yang sosialisasi pembentukan satuan tugas itu sendiri gitu Ibu. Kemudian jumlahnya tadi saya sudah sampaikan ya Ibu ya, minimal 5, boleh lebih. Dan itu ditandatangani oleh pejabat di atas wewenangnya Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial serta Dinas Pemberdayaan Perempuan itu sendiri. Mungkin itu Ibu ya yang bisa saya sampaikan. Mohon izin. Untuk lebih jelasnya mungkin sambil duduk sore sambil ngopi, bolehlah buka-buka YouTube-nya BPMP terkait sosialisasi pembentukan satuan tugas dan TPPK itu sendiri. Gitu. Jadi itu saja Mbak Ipe. Ya, tambahan sedikit Bu Yen, untuk SK Satgas itu ditandatangani oleh kepala daerah seperti itu. Iya, di atas pemerintah di atas kewenangannya dinas kepala daerah. Jadi mungkin kalau itu berarti wali kota ya. Mohon izin Mbak, bisa menambahkan sedikit? Boleh. Ya, silakan Ibu Intan. Ya, kami dari bagian bidang Likdas. Mungkin memang kita sudah Zoom ya di Senin minggu lalu ya, yang kebetulan dihadiri oleh kepala dinas, terus sekretaris. Lalu saya juga kebetulan bergabung dengan Kasih SMP dan sudah kita laporkan bahwa untuk SK Satgas itu sudah on proses dan kebetulan sudah ada sudah melalui hukum dan insya Allah kemungkinan sudah sampai di meja Bapak Wali Kota. Lalu untuk TPPK yang di Satuan Pendidikan, kebetulan mereka juga Satuan Pendidikan dan operator semua ikut ya kemarin ya di Zoom yang Senin kemarin, dan alhamdulillah kebetulan ini baru kami tutup rapat, kebetulan kami ada pertemuan dan kami sudah menyampaikan TPPK ini, tim ini. Nah, kemungkinan ini sedang on proses semua, mungkin secepatnya segera kami menyampaikan, dan saya juga setelah Zoom kemarin sudah kami sampaikan ke sekolah-sekolah untuk segera membuat SK lalu menguploadnya. Mungkin besok lusa sudah bisa kelihatan di dashboard ya Bu ya. Mungkin itu yang dari kami sampaikan karena kebetulan memang saya ikut langsung di Zoom yang Senin kemarin. Ya, terima kasih Mbak. Mungkin dari itu Pak, dari kami cukup. Terima kasih. Izin Mbak Ipe. Baik, terima kasih Bu Intan. Ya, silakan Bu Yen. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Intan, kami sampaikan atas penyampaian progresnya ya Bu ya. Jadi perkembangannya terima kasih banyak. Mudah-mudahan nanti Tarakan bisa di dashboardnya sudah terpenuhi semua sehingga tidak ada, walaupun ini waktunya masih lama, tapi kan ketika ditumpuk-tumpuk nanti khawatir ada agenda-agenda yang lain ya Bu ya. Terima kasih banyak Ibu, saya sampaikan itu ya. Mungkin itu ya saja Mbak, sama-sama. Gimana Bu Syarifah? Ada yang mau ditanggapi Bu Syarifah?
Baik, terima kasih Bu Yan. Mungkin ada lagi yang ingin ditanya, didiskusikan buat Bapak Ibu Dinas Pendidikan. Kalau untuk diskusi Mbak Ipe, saya sih sudah tidak ada. Hanya saya mau ini Ibu pengawas nih, Ibu Syarifah. Silakan. Izin Bu Ya, Syarifah. silakan. Monitor Ibu Syarifah. Oke, sudah nanti saya kalau enggak saya izin titip ke Bu Intang aja deh materinya Bu Intang ya. Saya perbaiki dulu, saya tambahin hasil diskusinya baru nanti saya kirim ke Bu Intang. Mungkin itu Bu Intang mohon izin. Jadi Bapak Ibu di Dinas Pendidikan Kota Tarakan nanti boleh menghubungi Bu Intang, tapi jangan terlalu cepat nih. Khawatir nanti saya yang belum selesai nanti kasih Bu Intang. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yeni. Baik Bapak Ibu, mungkin sudah ada lagi yang ingin didiskusikan. Baik, terima kasih Bu Yeni dan terima kasih Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan Tarakan. Baik Bapak Ibu, yang mungkin tertinggal terkait informasi IKM, PSP, dan PBD pada hari ini bisa menyaksikan kembali di kanal YouTube BPMP Provinsi Kalimantan Utara. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita akhiri pertemuan PMO pada siang hari ini, kami mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir untuk dapat mengisi daftar hadir di link yang telah dikirimkan di kolom chat. Terima kasih. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, demikian kegiatan pertemuan periodik PMO implementasi kurikulum merdeka, program sekolah penggerak dan perencanaan berbasis data. Kami segenap panitia mohon maaf atas segala kesalahan selama kegiatan berlangsung dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.